Modul ini adalah pelajaran 10 bagian pertama. Di pelajaran ini kita akan membagi menjadi beberapa modul, dan ini adalah bagian pertama tentang kata ganti orang. Jadi kita akan melihat pendahuluannya. Kata ganti adalah kata yang dipakai untuk menggantikan kata benda. Jadi ada beberapa macam kata ganti, dan sekarang kita belajar tentang kata ganti orang. Nanti di depan kita akan ganti kata ganti petunjuk. Nah, pada dasarnya kata ganti orang adalah menggantikan kata benda. Nanti kita akan melihat beberapa fungsinya. Salah satunya adalah untuk menghindari terjadinya monofon atau kebosanan, supaya kata benda yang sama tidak diulang-ulang. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal beberapa kata ganti. Berdasarkan orang, ada orang pertama, kedua, ketiga. Berdasarkan jumlahnya ada tunggal dan jamak. Orang pertama tunggal saya, kedua tunggal kamu, ketiga tunggal dia. Kemudian jamaknya, orang pertama jamak kami, kedua jamak kalian, orang ketiga jamak mereka. Ini sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, khususnya di kata kerja. Kemudian bagian ini yang saudara perlu perhatikan dan cermati, yaitu infleksi kata ganti orang. Di dalam bahasa Yunani, kata ganti orang berjumlah tunggal berbeda dengan jamak seperti kita juga, dan infleksinya seperti ini. Misalnya kata ganti orang berjumlah tunggal, orang pertama, ego, karena kata ganti seperti kata benda, dia bisa mengambil fungsi seperti kata benda, dia memiliki kasus. Jadi nominatif ego, genetif emo atau mu, datif emoi atau moi, akusatif eme atau me. Kemudian Anda atau kamu, nominatif su, genetif su, datif soi, akusatif se. Lalu kemudian di kata ganti orang ketiga tunggal dibedakan berdasarkan gendernya, maskulin, feminin, netral. Misalnya untuk nominatif, maskulin autos, feminin aute, netral auto, dan seterusnya. Ini untuk tunggal, dan yang ini adalah yang berikutnya untuk jamak. Jadi kata ganti orang pertama jamak, kedua jamak, ketiga jamak. Seperti tunggal juga, orang ketiga akan dibedakan berdasarkan gendernya. Kemudian kita akan melihat fungsi-fungsi kata ganti. Yang pertama adalah seperti yang saya sebut depan, kata ganti orang menggantikan kata benda. Jadi kalau kata ganti orang itu menggantikan kata benda, maka kata ganti dan kata yang digantikan harus sama dalam jumlah dan gendernya. Jadi kata gantinya atau sedennya harus sama dengan antecedennya dalam hal jenisnya dan juga dalam hal jumlahnya. Misalnya kita akan melihat dalam contoh. Saya dalam kalimat hoi apostoloi akusin ton purion kai autoi bainosin sun auto. Ini adalah contoh kalimat, dan di dalam kalimat ini ada dua kalimat yang dipisahkan dengan kai. Nah, setelah perhatikan di sana ada dua kata ganti orang. Kata ganti orang pertama adalah autoi, kata ganti orang kedua adalah auto. Kalau kita membuat diagram akan seperti ini. Kalimat pertama di atas, kalimat kedua di bawah. Nah, kalau sudah perhatikan di sana ada kata hoi apostoloi. Di kalimat kedua, kata ini digantikan dengan kata ganti autoi.
Autoi adalah kata ganti orang ketiga jamak, gendernya sama, jumlahnya sama. Jadi ini adalah seden atau pengganti dari hoi apostoloi. Kemudian ton kurion di kalimat kedua tidak muncul lagi, tapi digantikan dengan auto. Auto adalah kata ganti orang ketiga tunggal maskulin. Jadi hoi apostoloi digantikan dengan kata ganti orang autoi. Ton kurion di kalimat kedua digantikan dengan auto. Kalau kita lihat terjemahannya, rasul-rasul itu sedang mendengarkan Tuhan itu kalimat pertama, dan mereka, rasul-rasul digantikan dengan mereka, sedang pergi bersama-sama dengan dia. Jadi sekali lagi prinsip pertama menghindari monofon. Jadi kalimatnya bukan rasul-rasul itu sedang mendengarkan Tuhan itu dan rasul-rasul itu sedang pergi bersama-sama dengan Tuhan itu. Jadi ada variasi di situ. Rasul-rasul diganti dengan mereka, Tuhan itu diganti dengan dia. Fungsi yang kedua adalah seperti disinggung sebelumnya, menghindari monofon supaya tidak ada pengulangan contoh yang sama. Jadi rasul-rasul itu diganti dengan mereka, Tuhan itu diganti dengan dia. Kemudian ada kekhususan atau kekhasan terhadap kata ganti orang ketiga, yaitu autos. Kata ganti orang autos bisa berfungsi sebagai kata sifat. Jadi saudara harus mengingat lagi pelajaran kata sifat bisa berfungsi sebagai atributif, predikatif, dan substantifal. Jadi kata autos bisa menjadi seperti kata sifat dengan 3 macam fungsi yang sama seperti kata sifat pada umumnya: atributif, predikatif, dan substantifal. Nah, kata autos mengambil fungsi dalam kalimat sebagai kata sifat ditentukan oleh posisinya. Autos berfungsi sebagai atributif itu kalau ada artikel dan kalau ada kata benda. Jadi nanti terjemahannya yang sama. Sebagai contoh, ho autos doulos, kata ganti orangnya adalah ho autos. Dia punya artikel karena dia adalah kata benda, bisa punya artikel. Kemudian dia punya kata benda yang lain yaitu doulos. Jadi terjemahannya hamba yang sama itu. Ini polanya seperti ini. Kemudian memiliki fungsi predikatif kalau tidak ada artikel dan ada kata benda. Contohnya autos ho doulos. Terjemahannya kalau dia menjadi kata sifat predikatif itu sendiri, misalnya hamba itu sendiri. Kemudian contoh ketiga adalah, atau fungsi ketiga adalah fungsi substantifal kalau dia berdiri sendiri. Jadi ia atau dia, baik maskulin, feminin, atau hal kalau netral. Jadi sekali lagi ini adalah kata ganti orang autos itu bisa berfungsi sebagai kata sifat. Lalu yang terakhir adalah fungsi empatis atau penekanan. Kata sifat, kata ganti orang yang berfungsi sebagai empatis atau penekanan jika dia menjadi subjek di dalam kalimat, atau jika dia mengikuti preposisi atau kata depan. Jadi kata ganti orang empatis kalau dia menjadi subjek atau dia mengikuti
preposisi atau kata depan. Jadi inilah pelajaran 10 bagian pertama tentang kata ganti orang.